Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P Network yang terbaru lagi ya. Oke rekan-rekan, dan di sini ada informasi yang cukup menarik sekali untuk kita bahas, terutama menjelang fase open mainnet ya. Dikutip dari Twitter P News Media beberapa waktu yang lalu, memberitakan informasi yang cukup mantap sekali, yaitu seperti berikut ini ya. Hal lain yang perlu diperhatikan saat membuat prediksi harga daripada P Network di masa depan adalah dapat sangat menguntungkan bagi bisnis untuk berinvestasi dan mengadopsi, misalnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Elon Musk untuk mata uang kripto yang mungkin menjadi media pembayaran Tesla. Oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa untuk P News Media ya memberikan informasi yang cukup menarik sekali berkaitan dengan prediksi daripada harga koin P Network nanti ketika listing. Dan pihak P News Media rupanya juga memberikan semacam ikon yang bernama Elon Musk ini ya untuk sebagai patokan dalam menentukan harga. Yang mana di sini kita juga harus melihat kriteria-kriteria seperti apa yang ditetapkan oleh Elon Musk. Ini untuk pembelian produk-produk Tesla ya dengan menggunakan mata uang cryptocurrency ya rekan-rekan, dan mungkin P Network nanti ke depan mungkin juga bisa mengadopsinya ya, agar ada semacam investor-investor yang masuk dalam dunia bisnis ya, dan juga agar bisa berkembang ya rekan-rekan, tentunya seperti itu ya. Jadi di sini tidak lepas daripada sosok Elon Musk yang memiliki modal yang cukup besar sekali ya, baik dalam dunia cryptocurrency maupun uang segar ya rekan-rekan. Saya rasa di sini cukup menarik sekali ya, dan lagi-lagi dibanding-bandingkan atau dikait-kaitkan dengan sosok daripada Elon Musk dan juga Tesla ya untuk project P Network ini rekan-rekan. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar tentang hal ini ya. Saya rasa di sini juga cukup menggelitik atau cukup menarik ya rekan-rekan untuk kita bahas atau kita ulas ya. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya mengenai hal ini ya, nanti rekan-rekan juga bisa tulis saja dalam kolom komentarnya. Oke rekan-rekan, siapa tahu untuk P Network nanti ketika sudah benar-benar listing atau open mainnet ya, dan mungkin ketika Elon Musk memang benar-benar tertarik, siapa tahu ya nanti untuk produk Tesla itu bisa dibeli dengan menggunakan koin P ya. Nah seperti misal untuk Elon Musk beberapa waktu yang lalu ya sempat boleh membeli produk mobil daripada mobil Tesla dengan menggunakan cryptocurrency Bitcoin ya. Jadi dulu boleh membeli Tesla dengan Bitcoin ya rekan-rekan, dan apakah itu akan terjadi ketika nanti koin P akan listing ya. Nah oke rekan-rekan, ini mungkin hanya semacam tebak-tebakan saja ya, dan tentunya untuk Elon Musk sendiri juga memiliki kriteria-kriteria terhadap cryptocurrency yang menurut beliau bisa berpotensi tinggi ya, dan bisa berpotensi memang memiliki harga yang cukup tinggi ya rekan-rekan. Nah, untuk beliau terima tentunya sebagai alat pembayaran ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan beberapa waktu yang lalu memang saya sempat membahas tentang banyak sekali prediksi-prediksi tentang harga P Network ya, baik yang akan listing di harga berapa, dan juga tentang harga GCV dari negara Cina sebesar 314.000 dolar. Kemudian juga ada yang dari Amerika sebesar 1 juta dolar ya. Dan itu saya rasa harga yang cukup tinggi dan bisa dikatakan tidak masuk akal ya rekan-rekan, dan apapun itu yang terjadi ya biarkan informasi terus berkembang ya. Saya sendiri ketika P Network harganya tinggi ya kita semua bisa menikmati ya, tapi apakah itu bisa realistis atau tidak ya kita tunggu saja nanti ketika sudah memasuki fase open mainnet rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk lanjutkan lagi ya ke informasi berikutnya, masih dalam P News Media. Di sini juga beliau atau P News Media memberitakan informasi yang cukup menarik lagi ya. P Network merupakan salah satu ekosistem terpadat yang ada. Meskipun demikian, protokol P sudah memiliki lebih dari 35 juta penambang aktif dan pengguna yang mengamankan jaringan tertutupnya. Ini adalah ruang yang sepenuhnya terprogram yang akan meledak begitu jaringan akhirnya ditayangkan atau akan meledak
ketika memasuki fase open mainnet nanti ya rekan-rekan. Dan saya rasa di sini memang sedang menantikan daripada fase open mainnet atau fase terakhir dalam project Binetworks ya, yang mana nanti ketika sudah open mainnet tentu sudah diartikan bisa listing dalam exchanger atau dalam bursa-bursa yang ada ya, dan kita juga bisa menikmati segala transaksi yang ada dengan menggunakan koin Pi yang sudah kita tambang ya rekan-rekan. Saya rasa di sini juga cukup mantap sekali ya rekan-rekan, dan kita nantikan saja ya untuk open mainnet itu. Meskipun banyak sekali ya para pionir-pionir yang tidak sabar tentang open mainnet ini ya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membuat konten yang mana konten yang membahas tentang screenshotan dalam bahasa Cina yang menekankan bahwa pada tanggal 1 Desember akan ada pertemuan core team yang membahas open mainnet. Dan bisa tidak bisa ya ini, atau ada semacam tekanan untuk core team bahwa untuk bulan Desember diharuskan open mainnet ya, walaupun ekosistem belum siap. Mungkin kurang lebih infonya seperti itu ya rekan-rekan. Dan juga membahas tentang berapa harga daripada koin Binetworks dan mengenai informasi-informasi yang sudah berkembang baik di negara Cina maupun di berbagai negara ya. Itu memang sangat masif sekali yang berkaitan dengan Binetworks tentunya rekan-rekan. Meskipun untuk KYC di sini masih banyak yang belum mendapatkan undangan KYC ya, termasuk saya sendiri, saya juga masih belum mendapat undangan KYC rekan-rekan, dan masih menunggu daripada undangan KYC ya. Oke rekan-rekan, dan untuk saya pribadi di sini saya hanya bikin nyantai saja untuk informasi-informasi yang berkembang terkait dengan Binetworks ya, dan kita percaya saja kepada core team tentang keberlangsungan daripada project ini. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, karena di sini konsepnya adalah cryptocurrency dan konsepnya adalah kita mining secara gratis tanpa mengeluarkan biaya mata uang sepeser pun ya. Jadi murni benar-benar gratis ya rekan-rekan. Jadi walaupun gratis dan bisa berpotensi memiliki harga yang tinggi, bahkan digadang-gadang memiliki nilai yang miliaran untuk satu koinnya, tentu ini bisa menjadi semacam semangat ya untuk para pionir-pionir di seluruh dunia ya rekan-rekan. Karena di sini bukan tidak mungkin ya Binetworks akan bisa seperti Bitcoin, bahkan bisa lebih ya. Dan menurut informasi yang sudah saya bahas, memang untuk Binetworks memang digadang-gadang itu hanya bisa disaingi atau bisa bersaing dengan Ethereum dan juga Bitcoin ya dalam coin market cap, mungkin seperti itu ya ketika nanti sudah listing rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Jangan lupa diklik tombol like-nya, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.